Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dandi, dan di sini kita akan membahas materi tentang teknik 3M Expert, yang mana mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui ini adalah teknik andalannya Mesty Chandli, dan ini udah dipakai sama Mesty Chandli itu udah dari sekitar tahun 2016 sampai sekarang, dan tekniknya terbukti mempunyai akurasi yang sangat bagus. Nah, sebelum kita membedah tekniknya, saya akan jelaskan dulu apa itu 3MA ya. Kenapa disebutnya 3MA, filosofinya lah seperti apa. Jadi 3MA itu adalah 3 exponential moving average. Dari judulnya juga kita sudah tahu kalau teknik ini menggunakan 3 moving average dengan metodenya eksponensial semua. Nah, untuk periodenya itu pakai 8, 21, dan 125 untuk masing-masing moving average-nya. Dan untuk metodenya eksponensial semua. Jadi seperti itu, kenapa dikasih namanya 3 exponential moving average. Nah, untuk cara penggunaannya, kita langsung ke chart aja ya, karena memang kita membutuhkan chart untuk menjelaskan teknik ini. Dan di sini sudah bisa dilihat, ini ada chart XAUUSD ya. Kenapa saya tampilkannya yang XAUUSD? Karena memang Mesty Chandli ini lebih sering menggunakan teknik 3MA ini memang untuk XAUUSD ya. Mungkin secara akurasinya memang lebih bagus di SAU, tapi bukan berarti teknik 3MA ini tidak bisa digunakan di pair-pair lain, itu tetap bisa. Cuman kita kasih contoh di XAU dulu. Oke. Yang pertama, fungsi dari MA itu adalah untuk menganalisis pergerakan trennya ini kemana ya. Nah, untuk pakai 3MA ini, Bapak Ibu bisa tandai MA yang paling besar ini, 125 ini ya. MA yang warna merah ini, MA yang paling besar ini, MA 125 yang merah ini. Nah, yang kuning ini MA 21. Yang hijau ini MA 8 ya. Seperti itu. Nah, untuk menganalisis tren, ini kita pakai time frame H1. Jadi untuk menganalisis tren itu Bapak Ibu cukup perhatikan MA yang paling besarnya, MA 125 kayak gitu. Nah, Bapak Ibu cek posisi MA 125-nya ini dia ada di mana. Kalau misalnya kayak sekarang ya, kayak sekarang ini posisi MA 125-nya ini dia ada di atas candle. Candlenya ada di bawah MA, MA-nya ada di atas candle. Artinya ini adalah trennya turun. Nah, kalau tren naik kayak gimana? Kalau tren naik itu kayak kita cari contoh. Nah, ini dia. Kalau tren naik itu MA 125-nya dia posisinya ada di bawah candle. Candlenya ada di atas MA, ini tren naik. Kalau tren turun sebaliknya. Jadi seperti itu untuk menganalisis arah trennya. Karena kalau kita pakai teknik MA ya, MA apapun itu pasti kita analisis trennya dulu dan kita open transaksi sesuai arah trennya, seperti itu. Kalau kita sudah tahu arah trennya kemana, contoh kayak MA, kayak pergerakan sekarang ya, pergerakan SAU sekarang, ini posisi MA-nya ada di atas candle, artinya ini trennya tren turun. Kalau misalnya trennya tren turun, kita udah tahu harus ambil posisi apa ya, fokusnya kita ambil posisi sell-nya. Kita ambil posisi sell-nya. Nah, untuk sell yang bagusnya itu, ketika harga yang sedang running ini dia retrace menuju ke MA, contoh kayak sekarang harga running ini masih bergerak di antara MA 8 dan MA 21. Nah, kita bisa ambil sell ketika harga ini dia menyentuh ke MA 21 ya. Berarti sekitar di sini. Nah, jadi pakai MA ini kita tunggu momentum retrace-nya ya. Menunggu momentum retrace-nya ini MA 21-nya ini kalau ketika harga retrace menyentuhnya itu sekitar di harga 18.80. Di situ kita bisa ambil sell. Nah, jadi open posisinya kayak gitu. Nah, seandainya misalnya MA 21-nya ini tembus, kita itu bisa ambil sell lagi di MA 125 kayak ini. Dia harga sekitar 19.04. Di harga sekitar 19.04 itu kita bisa ambil lagi. Dan MA 125 ini adalah ketahanan terakhirnya. Seandainya MA 125-nya tembus juga, itu artinya udah merupakan indikasi pembalikan tren kayak gitu. Jadi selama MA 125 ini belum ketembus, tren masih akan turun gitu. Nah, kalau misalnya karakter XAU ya, kalau misalnya trennya itu lagi kuat seperti saat ini aja lah, seperti saat ini belum ada koreksi sama sekali ya. XAU ini belum ada koreksi yang ideal ya, bisa dibilang baru ada naik sedikit-sedikit, turun lagi, naik sedikit-sedikit, turun lagi. Nah, biasanya kalau trennya lagi kuat kayak gini, biasanya XAU itu hanya nyentuh ke MA 8 dan MA 21-nya aja. MA 125-nya ini tidak disentuh sama sekali ya, biasanya kayak gitu. Contohnya seperti harga yang running sekarang ini. Makanya kalau kita lihat pergerakan sekarang, ini enak buat kita ambil sell di MA 21-nya.
di 1880. Karena apa? Karena pergerakan harganya ini masih sangat kuat turun ya. Ini masih sangat kuat turun. Dan kalau kita lihat di time frame H4 dan D1-nya juga, harga emas ini memang kuat turun ya dari pola-polanya juga kayak gitu. Cuman kita di H1 aja. Jadi untuk analisa open posisinya kita pakai time frame H1 ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kayak gini nih. Seandainya ketiga EMA ini berenggangan ya, ketiga EMA ini berenggangan. Cuman ini kan lagi belum merenggang ya. Ini MA8 sama MA21-nya dia tidak renggang, dia masih berdekatan. Seandainya ketiga MA-nya ini renggang, begitupun juga dengan harganya ya, tidak bersentuhan sama sekali dengan MA, biasanya harga itu akan melakukan koreksi terlebih dahulu. Jadi kan kalau misalnya tren itu tidak akan naik terus atau turun terus ya. Cuman seiring berjalannya tren itu ketiga MA ini dan harga itu akan saling berenggangan. Ketika harga koreksi baru mereka kembali berdekatan kayak gitu. Nah, kalau misalnya berenggangan ketiga MA-nya dan harganya juga tidak menyentuh MA manapun, itu kemungkinan harga akan koreksi terlebih dahulu kayak gitu. Nah, kemudian ada juga momentum crossing-nya. Momentum crossing-nya itu seperti apa? Nah, contoh, Bapak Ibu bisa perhatikan, kita kasih contoh yang ini nih. Ini harus kita zoom in ya. Nah, MA8 dan MA21 ini melakukan crossing atau saling bersilangan. Nah, kalau misalnya bersilangan, ini kan bersilangannya di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat MA8 dan MA21 bersilangan tepatnya di bawah candle. Kalau MA8 dan 21 bersilangan di bawah candle, artinya harga ini akan melakukan kenaikan. Nah, sebaliknya, seandainya MA8 dan MA21 ini bersilangannya di atas candle, contohnya seperti ini. Artinya harga akan melakukan penurunan. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui juga, karena ini MA-nya kecil ya, periodenya kecil 8 dan 21, artinya kenaikan dan penurunannya itu jangka pendek. Jadi jangan berharap kenaikan atau penurunan ini jauh atau sejalan dengan trennya gitu ya, kuat banget. Enggak, tapi ini tuh hanya pergerakan jangka pendeknya. Kalau kita berpatokan pada crossingnya MA8 dan MA21 kayak gitu. Cuman dari cara crossing ini kita tetap bisa ngambil posisi ya dan bisa menganalisis harga itu akan bergerak ke arah mana kayak gitu. Jadi rulesnya bisa dua ya, bisa kita cari momentum retrace-nya atau pantulannya di MA-nya, atau kita tunggu momentum crossing-nya kayak gitu. Atau juga bisa kita combine, misalnya kayak gini. Ini sudah melakukan crossing, harga sudah melakukan crossing di sini, yang artinya ini akan melakukan penurunan ya. Misal kita mau ambil sell, nah kita ambil sell, tunggu momentum retrace-nya. Misalnya di sini udah crossing, harga turun, kemudian dia retrace di sini. Nah, disinilah kita ambil sell-nya. Di momen inilah kita ambil sell. Nah, di sini kita ambil sell-nya. Karena apa? Yang pertama, MA8 dan MA21 dia sudah melakukan crossing. Kemudian harga turun dan melakukan retrace kembali. Di sini kita ambil sell dan harga akan melanjutkan penurunan gitu. MA125-nya di sini tidak terpakai ya, karena dia cenderung mengarah ke samping, yang mengartikan ini harga itu sideways kayak gitu. Cuman kalau MA-nya sudah turun kembali seperti ini baru sudah membentuk suatu tren untuk XAU/USD seperti itu. Nah, indikasi pembalikan tren itu seperti apa? Nah, contoh kayak gini. Nah, ini tren ini turun ya. Tren ini melakukan penurunan karena posisi MA125 dia ada di atas candle ya. Nah, ini akan menjadi indikasi pembalikan tren jika MA125-nya itu tembus. Contoh tembusnya di sini. Nah, ketika harga menembus MA125 ini udah merupakan indikasi pembalikan tren, yang artinya yang sebelumnya kita fokus cari momentum sell-nya, setelah MA125-nya tembus kita fokus cari momentum buy-nya. Buy yang bagus di mana? Buy yang bagus itu adalah ketika harga itu sudah melakukan retrace ke MA-nya kembali. Nah, itu di sini. Jadi sudah ditembus MA125-nya, kemudian harga naik. Nah, tunggu momentum retrace-nya atau pantulannya kembali lagi ke MA, baru kita ambil buy. Dan disitulah kita profit. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk teknik 3MA ini. Mungkin sangat simpel ya, sangat simpel untuk pembahasan kita kali ini untuk teknik 3MA-nya. Dan buat Bapak Ibu yang pengen lebih mempelajari lebih dalam gitu ya teknik 3MA ini,
Bapak Ibu bisa langsung datang aja ke Cafe Trader Didimax di Jalan Garuda nomor 88 Bandung, atau Bapak Ibu juga bisa japri saya di 081554228025. Nanti akan saya ajari secara lebih lanjut untuk teknik 3MA ini. Mungkin untuk materi hari ini sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi di video-video materi berikutnya, dan kita akan membahas materi-materi lain yang tidak kalah menarik dari materi 3MA ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.